Sepakat itu kadang-kadang sepakat. Cek. Itu dari PK dari Mapala. Ini hadir dengan harus hadir sendiri. Nah, lah berarti kan gak lah punya ngobrol campur-campur apa apa ya bicara. Tapi ini sih Indonesia loh, karena PGW ini nasional tidak ada di mana-mana gitu, ada di mana-mana. Jadi yang nontonnya itu bisa jadi guru PGWI. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti gitu ya, pertanyaannya pakai bahasa Indonesia yang lebih benar. Ya tidak berlama-lama. Kan dari perokok dulu kan. Iya. Kan dari dulu, kan dari dulu. Oh, ayah keringatnya, ayah kenal aja. Wah, dua kali. Ya, ya udah. Siapa dulu kita nih? Kang Denny dulu presentasikan apa yang harus dipresentasikan. Langsung aja atau pakai saya? Lalu dia main kadang jangan HP mana? Main kadang di record deh Kang Denny. Ya, ya silakan. Ya usah tahu nggak sekarang? Ya, tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek soal itu kan, anak-anak yang di luar anak-anak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yoga, jadi ya, di teman-teman baik secara offline ataupun online ya. Jadi Ini saya saya jelas uh, menyampaikan menyampaikan inilah semacam uh, pengalaman atau mungkin semacam refleksi refleksi terkait dengan tema misalnya kawasan khas. Kalau misalkan istilah istilah ideologi yang saya baca dengan khas ada diperkuat di aturan undang-undang yang diturunkan nanti di keputusan Menteri SDM dan selanjutnya sampai ke Perda. Dulu sebenarnya ada yang disebut kawasan Bentang Pas. Jadi kalau misalkan dilihat dari redaksi saja itu ini sebuah pas. Ini sebuah kawasan yang tentu memiliki ciri-ciri baik secara morfologi atau bahkan nanti fungsi yang lainnya, termasuk fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial yang ada dalam kawasan. Nah, Bandung Barat jauh yang saya tahu itu karena saya juga mengikuti FGD ya di provinsi itu di SDM ada kajian ulang terkait dengan PAK. Jadi di Jawa Barat setidaknya ada 5 ya, Cirebon, kemudian Bogor, Pangandaran, dan di atas Tasikmalaya, Karawang, paling ini Karawang, Bangkalan. Nah, di Nah, di Bandung Bandung yang notabene dekat sekali dengan pusat kota, yang notabene dekat sekali dengan pusat ibu kota negara, bukan Jakarta ya. Kita punya kawasan KBAK Cikarta. Jadi sedang dalam dengan revisi Permen di SDM tahun 17 tahun 2012 itu terkait dengan penerapan KBAK.
itu sampai sekarang gitu. Ini nama KPAK itu sampai sekarang masih ada. Ya, jadi nama KPAK itu masih ada. Itu diakui secara akademis, diakui secara legal, formal, seperti itu. Nah, Nah, ternyata ternyata kenapa kenapa itu menjadi istilah yang baru, ya, menjadi istilah bangsa kita, ya, atau menjadi sebuah kayaknya kekayaan kayaknya kekayaan Indonesia? Karena memang memiliki fungsi dan manfaat yang luas. kalau Kalau melihat melihat dari dari sisi, kalau saya saya itu dengan masyarakat, kalau nanti urusan biologi itu nanti silakan ada pakarnya ya. tapi Tapi yang kami lihat lihat secara secara mata, jadi jadi memang memang kawasan kawasan itu banyak ikan banyak ikannya, banyak keunikannya. kalau Kalau melihat dari keseimbangan alam saja, ya, kita cek, kita manusia masih membutuhkan alam, salah satunya kawasan Mars yang berbeda. Kawasan lain, kawasan yang lain, ya, kawasan yang lain seperti misalkan eh, kalau misalkan alam kalau gitu seperti halnya pohon kemudian apa namanya ada otomatis ini memiliki air kawasannya sehingga kalau di kawasan itu kering Ya, kering di pinggirnya banyak banyak mata. Saya sebutkan dari mulai barat yang kita kenal dari Bulan itu dari mulai Gunung Hawu Kapu ya kalau sebelah di sebelah utara ya Gunung Karang sampai ke barat terus gitu ya sampai ke Sangiran sampai ke Persangianan gitu ya sambung ke Cianjur gitu ya itu banyak sekali mata air baik dari mulai yang kecil maupun sampai yang besar. Contoh misalnya mulai apa ini selatan ya di Palu itu di bawahnya itu di bawah gunung itu banyak mata air saya nggak kebayang Ciburu itu apa ada situ bukan padahal Ciburu itu kan dia posisinya ada di bawah dari atas terlalu besar airnya ternyata setelah ditelusuri airnya itu memang dari kawasan Kars gitu. Jadi dulu itu ada air yang datang dari kawasan bawahnya itu nomor airnya sampai sekarang itu tidak dan kalau misalnya memang tadi karena memang kawasan sudah mulai banyak itu mata air kemudian di kembali ke yayasan belakang itu banyak sekarang itu tidak terlihat karena memang satu ada yang kedua mata air itu ada dalam pabrik ada di jadi ini kita juga dari utama di Bengkung Gunung Bengkung dan juga dengan Karangpanganten. Di situ ada mata air Bang. Ini penting Karangpanganten jarang nanti ada gambar Karangpanganten Gunung Bengkulu kalau teman-teman panjat tebing itu mengenanya tebing 90 di belakang ada gambar dari awal di ujung kita melihat kembang itu ada matahari besar jadi bisa dibayangkan kalau misalnya nah itu mengalir sampai ke desa Cirawas sampai ke desanya di kecamatan Cipanas jadi bisa dibayangkan misalnya gunung
dan karena habis itu habis juga. Nah di sebelahnya lagi ada air Ciliwung. Yang saya tahu itu gede juga ya. Balai Kambang besar itu mengairi. Nah kita cek eh, ke gunung barat Pawon karena ada mata air bergeser ke baratnya lagi ada Bende ya, tepi Bende itu ada mata air Tanggulun dan Tanggulun itu di atasnya Gunung Bende dan karena aktivitas pertambangan yang cukup masif memang Tanggulun ini kelihatan sangat kecil berkurang sangat kecil berkurang. Nah ini juga kita cek di lapangan. Nah di sebaran-sebaran di situ banyak juga mata air yang kemudian ada di kawasan Cicocok, gitu ya, Citatah, gitu ya. Termasuk Gunung Manik. Gunung Manik kita kenal di situ sebagai kawasan tempat latihannya Kopassus, itu dikenal juga ada mata air. Makanya di situ ada cincin juga kan, Cicocok dan sebagainya. Termasuk Cirawa Mekar tadi ya. Nah sampai terus gitu ya ke arah barat kita akan menemukan sungai yang paling besar ya apa mata air yang menurut saya itu paling besar di antara kawasan-kawasan kars yang di peta Asitata ini yaitu mata air Cipaneguh ya, di ujung pegunungan Sangiang Buha itu ya, di Cipaneguh. Nah ini menunjukkan bahwa eh, kars itu kemudian selain menyimpan air juga dia mengalirkan air tersebut ke kawasan yang ada di sekitarnya. Sehingga dulu dikenal sebagai ada yang di sebelah paling bawah itu ada yang dikenal dengan Cirawa Mekar itu, Cirawa, gitu ya. Rawa kan kebayang gitu ya. Nah ini penting ya bagi kita sistem hidrologi atau sistem tata mata air di kawasan atas sehingga para petani gitu ya, di situ ada perkebunan, masyarakat yang tidak sekarang sudah mulai padat ya sekitar itu sangat bergantung terhadap sumber mata air tersebut. Sehingga jangan salah gitu ya. Ketika Anda baca baik itu di berita gitu ya, atau Anda langsung ke lapangan, itu kok aneh gitu. Ada berita di sekitar Citatah Gunung Mas gitu kalau musim kekeringan itu ya begitulah faktanya gitu ya. Karena memang bantuan itu sudah mulai masif itu yang kemudian menjadi perhatian kita bersama sehingga yang menjadi adalah kerusakan kars yang mengancam kehidupan atau ekosistem yang ada di dalamnya. Di situ ada manusia, di situ ada keanekaragaman hayati, di situ ada aktivitas sosial budaya yang kemudian juga tergerus ya karena ada pemahaman kalau misalkan gunung itu tidak ditambang, misalkan memakan apa gitu ya. Itu yang juga dijawab oleh tadi ada manfaat yang lain ya selain pertambangan. Uh, jadi kalau misalkan tadi berbicara selain ekologi, gitu ya, apa sih kemanfaatan kars gitu ya? Selain ekologinya, selain lingkungan, selain apa tadi air ya, terutama. Apalagi kalau bicara industrinya ya, kalau bicara industrinya kan tadi sudah jelas ya. Saya melihat viral juga tuh sekarang ya, yang seperti di ini katanya kan di ketika melewati Cipatat itu seperti di mana nih? Kayak salju sana. Seperti salju padahal bukan salju kan itu. Nah, kalau berpikir jangka panjang, kalau misalkan gunung ini habis ditambang, justru yang jadi pertanyaan, masyarakat mau makan apa setelah gunung ini habis? Karena memang ketika kars ini ditambah habis, kawasan lindung, kawasan lindung ini habis, nanti ada kesulitan masyarakat untuk melakukan pengolahan. Karena memang kan struktur batuan di situ ketika habis itu susah untuk ditanami kembali, apalagi direalisasi kalau dijadikan gunung lagi nggak bisa. Jadi hilanglah musnah semuanya pada kalau menguasai di situ. Sehingga ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, gitu ya. Selain tadi mendayagunakan pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan terbukti ya di semua kawasan Kasitata saya lihat eh, pertanian di sekitarnya itu berjalan dengan baik sampai ke arah kawasan Cipaneguh, apalagi Cipaneguh berarti kawasan pertanian dan perkebunan. Nah, maka yang menjadi alternatif pilihan adalah bagaimana kita mengelola gitu ya, masyarakat bisa
bisa mengakses kawasan kars tersebut, tapi tidak berdampak ataupun tidak menggunakan teknik yang merusak lingkungan. Salah satunya adalah misalkan bisa jadi tadi dengan teknik perkebunan, gitu, teknik pertanian yang ada di situ, termasuk geowisata. Kemudian nanti akan diperdalam oleh ini sebagai ahli. Gitu. Nah, itu yang bisa kita pilih gitu ya selain itu. Sehingga kita berpikir bagaimana pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dengan keunikannya yang dimiliki oleh daerah yang lain itu tetap ada gitu. Tapi kemudian juga bernilai ekonomis termasuk berkelanjutan. Berkelanjutan itu ya terus menerus, dampak ekonominya tidak besar, apalagi dampak sosialnya, termasuk dampak ekonominya yang besar tapi tidak kemudian rusak lingkungan, rusak alam gitu ya. Sehingga pariwisata menjadi pilihan. Hanya persoalannya adalah di sini memang ada persoalan tadi ada nilai ekonomi yang lain yaitu pertambangan. Nanti kita akan coba diskusikan bagaimana solusi-solusi yang akan diambil gitu. Ketika misalkan ada dua kepentingan, konflik kepentingan ya antara konservasi dengan pertambangan gitu ya. Sehingga memang kita akan ukur nanti sebenarnya Bandung Barat ini butuh nggak sih dengan pertambangan kapur gitu ya. Atau nanti akan diukur sejauh mana kebutuhan dunia atau kebutuhan masyarakat terkait dengan produksi kapur. Apakah sudah terpenuhi dengan pertambangan-pertambangan di luar selain sini? Itu akan diukur. Ternyata memang itu juga menjadi sorotan ya, apalagi ketika kita melihat dari sudut pandang kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan apakah betul ya masyarakat yang ada di kawasan Kars itu sudah betul-betul sejahtera dengan adanya pertambangan atau pura-pura sejahtera? Gitu. Ya, tanda kutip ya, pura-pura sejahtera. Karena bisa jadi mereka sejahtera secara ekonomi gitu ya, tapi ada yang lebih diuntungkan lagi dari pertama selain masyarakat lokal. Masyarakat lokal mungkin ya betul mereka bisa menikmati itu, tapi adakah di balik itu yang mendapatkan manfaat yang lebih besar? Kita merasanya sudah sejahtera, padahal belum tentu sejahtera. Karena apa? Karena unsur kesejahteraan itu tidak hanya diukur oleh ekonomi, tapi kesehatan, gitu ya, ketercukupan terhadap sumber daya air, ketercukupan terkait dengan akses pendidikan yang pada akhirnya nanti juga akan merubah kultur kan tadi ya. Jadi ada pergeseran kultur daripada ngapain sekolah tinggi-tinggi yang pada akhirnya mau nambang-nambang lagi. Itu kan sudah berubah pola pikir masyarakat di situ. Nah ini juga harus diperhatikan oleh kita sehingga alternatif pilihan itu menjadi kekuatan dan menjadi sekaligus tantangan tersendiri untuk kita kelola dengan baik. Nah dengan hadirnya Perda RT RW Bandung Barat yang sudah direvisi untuk sekian kalinya, gitu ya, ini menunjukkan bahwa saya melihat nggak tahu missnya di mana gitu ya, tapi yang jelas ini sebuah kecerobohan kalau saya. Ini sebuah kecerobohan yang begitu besar gitu ya, sehingga kawasan KBAK di Perda ini tidak muncul gitu. Sehingga yang dikhawatirkan adalah tadi kerusakan ekologi, kerusakan sumber daya air yang kemudian juga akan berdampak terhadap persoalan-persoalan di bawah sekitarnya. Mungkin itulah pengantar, nanti akan banyak diperdalam. Kalau saya mungkin hanya permukaan kan yang saya tahu itu, nanti untuk lebih detail ada Kang Denny, untuk yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi pemaparan mengenai keanekaragaman hayati dan hayati dari Kang Denny. Kang Denny ini koordinator Forum Pemuda Peduli Fasilitas yang memang dari tahun 2009 diisi KARS di Bandung Barat, terutama KARS Citata ya. Sedikit ya menambahkan KARS Citata itu penting karena ini salah satu batuan yang sangat-sangat tua di Kabupaten Bandung Barat. Jadi punya fungsi ekologi yang sangat banyak. Makanya kenapa Pak Dede dan teman-temannya masih masih concern di isu ini sejak tahun 2009, karena ini bukan soal satu dua orang, tapi soal daya dukung lingkungan bagi warga Kabupaten Bandung Barat. Jadi dipaparin sedikit ya. Nah,
teman-teman, selain tadi fungsi keanekaragaman hayati dan non hayati yang disampaikan oleh Kang Deden, tentu saja ada manfaat lain selain manfaat tadi ekologis gitu ya. Ada manfaat ekonomi, dan hari-hari ini kita lihat geowisata jadi salah satu sektor pariwisata yang lagi naik daun gitu loh. Lagi naik daun karena dia itu nggak cuma ngomongin bagaimana sunset dan sunrise atau bagaimana view pemandangan itu indah gitu, tapi di dalamnya teman-teman geowisata ini ngomongin apa isi dari perut bumi gitu kira-kira. Selain jualan view pemandangan juga jualan ilmu. Tadi kan. Nah, kita undang Kang Denny Sugandi sebagai koordinator pemandu geowisata Indonesia. Beliau Denny Sugandi ini ketua pengurus nasional. Doi akan memaparkan atau respon kejadian baru-baru ini yang di kalangan geografer dan geolog itu menghebohkan. Makanya nanti teman-teman lihat ya di TikTok Perpusdes Padalarang sama di Instagram Perpusdes Padalarang itu panggilan diskusi ini sampai ditonton puluhan ribu orang gitu Kang Deden. Nah, bagaimana respon beliau? Kita dengarkan. Silakan. Ya, atur Kang Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya teman-teman. Ketua bola baru dah. Semangat. BJ Boong sudah hadir 4.000 orang. 4.000 orang. Jadi hijaunya maung ya. Hijaunya maung ya. Atur nuhun bareng sadayana, terima kasih Kang Yoga, teman-teman semuanya sebarakancang kandidat atur nuhun yang tidak henti-hentinya terus mengingatkan bahwa bahaya kas itu saat ini sudah mencapai namanya adalah posisi sebenarnya itu posisi sudah dengan bahaya kenapa sudah istilahnya darurat, sudah darurat kars ya. Jadi barangkali kalau teman-teman semuanya saat ini menyaksikan melalui peta Google, ya, bodas Serena, alhamdulillah bodas Serena. Jadi dari atas kalau kita melihat dari langit, ya, kemudian kita melihat ke bawah itu putih semua. Jadi menandakan bahwa itu kegiatan tambang, ya, syukur-alhamdulillah semuanya ditambang, syukur-alhamdulillah habis semuanya tidak hijau lagi. Artinya ini sudah darurat, ya, darurat kars itu. Jadi kalau kita melihat, menyaksikan. Barangkali kalau zamannya Kang Deden itu masih lihat puncak atau kerucutnya pasir Bancana. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah hilang ya. Sudah dihapus dalam peta topografi. Oh, udah dihapus. Dihapus atau maksud atau kerucutnya. Ketinggian 600 sekian sekarang sudah menjadi 300. Sudah hilang. Ya. Jadi barangkali kalau angkatan kolonial banyak angkatan Kang Deden ya. Kolonial. Angkatan kolonial barangkali kan dulu kalau misalnya ke Jakarta kan pasti lewat Cianjur ya. Lewat Cianjur dari Jakarta, Puncak, Cianjur. Pas mau masuk Padalarang, Sugema gitu ya. Perasaan karena kita sudah sampai ke kawasan Bandung. Ya, ciri-cirinya apa? Di antaranya kalau kita melihat perbukitan kars ya. Jadi menandakan inilah sebagai gerbang menuju kota Bandung. Tapi alhamdulillah sekarang tidak lagi melihat gerbangnya sudah hilang ya. Pasir Bancana sudah menjadi bencana. Kemudian pasir Pabeasan sekarang sudah dikepung, sudah habis. Nah ini Kang Deden lah menyaksikan seperti apa. Baik, ini saya antarkan dengan gambar pertama, teman-teman semuanya. Kita lihat layar bersama-sama. Di layar Zoom juga sudah ramah ya. Jadi gambar yang sebelah kanan, kalau saya zoom, ya, kalau saya zoom, kemudian kami gak nunggu kemudian biasa di kiri kemudian. Hey, touchscreen. Touchscreen dah. Nah, ya. Nah ini teman-teman semuanya hebatnya kepala desa itu seperti itunya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang kepala desa dan ingin menutupi namanya pertambangan, kena gitu. Ya.
Jadi kalau kita melihat ada satu kerucut di Pasir Bancana, kemudian kalau kita berjalan ya, melintas dari arah Cianjur, ya berarti dari arah mana? Arah utara ya sedikit. Kemudian menuju arah timur, kita itu melihat ke arah timur ada perbukitan hijau semua, ya. Tapi kalau kita lihat di baliknya, alhamdulillah sudah habis ya. Jadi inilah satu-satunya bukti bahwa dulu itu Pulau Pasir Bancana itu adalah kerucut. Ya. Dan paling bahaya itu apa? Kita digali terus ya, lambat laun ya. Ya udah naik lambat laun kata atau mudah adaptif. Ini ya, ternyata melihat tentang ini lama-lama deklarasi, ya. Deklarasi. Tapi kalau kita lihat mungkin panggil itu 80 ya, tahun 90 masih ada bentuknya, sekarang sudah hilang. Ini sudah dihapus dari peta. Nah kemudian ini gambar berikutnya adalah gambar Karangpanganten. Ya, alhamdulillah Karangpanganten dikebur juga ya, habis ya. Jadi kalau kita lihat dari jalan, Karangpangantennya masih masih mulus, masih hijau, masih terlihat. Tapi kalau kita lihat di baliknya sudah hilang. Jadi menandakan bahwa ini yang namanya kegiatan penambangan masif. Jadi kita sudah aku mah juga sebaal modelnya. Wah ini dampaknya luar biasa. Begitu juga dengan Karangpanganten dari sisi yang lain. Jadi ini sisi yang lain. Kalau ini sisi yang sebelah timur, sebelah utara ya, ini sebelah baratnya sudah habis. Nah inilah sisanya Karangpanganten itu seperti ini. Ya. Jadi barangkali kenapa Karangpanganten penting? Jadi dari sisi keilmuan geologi, Karangpanganten itulah bentuk fases yang paling ideal untuk menamai namanya formasi Raja Mandala. Jadi batu kapur, batu gamping ini menjadi ciri atau ciri utamanya yang namanya formasi Raja Mandala itu adalah di Karangpanganten. Nah Karangpantennya legit saja legit yang sudah selesai semuanya. Nah begitu juga ini yang di persis depannya Kang Deden di daerah Cidadap ada Karanghawu-nya. Karanghawu, kemudian kita tahu bahwa ternyata Karanghawu itu sudah masuk destinasinya adalah KCAG. Nanti ada KCAG, ada KWAK, dua hal yang berbeda. Ya, ada KCAG, ada KWAK. KCAG itulah kawasan cagar alam geologi. K kawasan, C-nya cagar, A-nya alam, G-nya geologi. Jadi apa yang dilindungi? Dalam bantuannya dilindungi. Ada cagar alam, masuk dalam wilayah konservasi di bawah Kementerian KLHK, ya, namanya adalah wilayah konservasi ya, cagar alam tidak boleh dimasuki sama sekali. Nah dari sisi Kementerian ESDM namanya adalah KCAG, kawasan cagar alam geologi. Apa yang dilindunginya? Bentuk benda alamnya, dan termasuk batuan. Bagaimana dilindunginya? Tidak boleh digali sama sekali. Nah artinya di daerah Mang Deden di daerah Cidadap itu sudah masuk dalam kawasannya adalah KCAG, kawasan cagar alam kars geologi. Kawasan cagar alam geologi. Nah sampai sekarang kan pertanyaan tidak tahu destinasinya sampai di mana, hanya menyebutkan KCAG itu dari Pasir Hawu ya, di Karanghawu. Ya kemudian Karanghawu Pabeasan ya strip ya, Karanghawu Pabeasan berarti kan Pabeasan juga termasuk ya. Kemudian termasuk di Pasir Pawon. Ya nanti saya tunjukkan ya pertanyaan. Tapi kalau untuk KCAG saya belum pernah menemukan pertanyaan. Baik teman-teman semuanya, saya lanjut. Oh sakit mungkin. Komputer mahal itu. Tiup, udah geser. Baik teman-teman semuanya, kembali ke Kars ya. Jadi Kars itu bukan hanya milik Citata. Kars itu adalah sebagai ini ya, sebagai harta karunia Indonesia. Jadi kalau bisa kita tentang sebaran Kars di Indonesia, Citata sudah masuk dalam catatan kawasan Kars Citata yang ada di Indonesia. Ya, Citata itu disebutkan di sana ya. Kalau kita lihat di Langkat ada Bukit Bulan, ada Bogor Pangkalan, ada Sukodono, ada Citata, ada Bogor, Sewu dan segala macam. Jadi kalau kita bicara Citata, berarti kita bicara tentang kekayaan alam Indonesia, kekayaan dunia Indonesia. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini bagaimana kenapa terbentuknya Kars di sini? Barangkali teman-teman semuanya sering dengar bahwa Kars itu menandakan adalah sebuah dataran tinggi pada saat semua bagian daratan itu tergenang oleh air laut.
Jadi bukti bahwa kars yang kita injak saat ini dan Citatang itu adalah sebuah tinggian yang muncul di atas permukaan laut. Belum ada daratan. Ya, batas pantainya itu di Pangalengan. Kebayangnya, Pangalengan yang tinggi sekarang ya. Dulu itu batas pantainya bagian utara itu di Pangalengan. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari sisi geologinya seperti ini ya. Jadi itu Jawa itu tadinya itu dia tegak lurus antara Sumatera dan Jawa, kemudian dia bergeser. Ya, pergeseran inilah yang menandakan bahwa bukti yang namanya batas genang laut yang itu kemudian dataran yang pernah muncul di atas permukaan laut itu adalah di kars sekitarnya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian kita bicara lagi sesuatu yang lain. Nah, saya akan masuk ke aturan ya. Di sini saya bawa ada RT RW Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 27 tahun 2016 tentang rencana ruang wilayah Kabupaten Bandung yang direncanakan tahun 2016 sampai 2036. Ini disahkan di 2016. Ya, akan saya sandingkan dengan RT RW yang terbaru. Ya, yang disahkan 2024. Kabupaten yang sama. Sama. Kalau ini adalah pemutahiran. Ini kan 2016. Ini kemudian dimutakhirkan di 2024. Oke, coba kita lihat ya, kita saksikan bersama-sama apa yang berubah ya. Di sini dikatakan di RT RW tahun 2016 ya. Di sini dikatakan pasal 31 ada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pasal 55 huruf F terdiri atas A. Cagar alam geologi, B. Kawasan kars, C adalah kawasan rawan bencana alam geologi. Nah, tapi kita konsentrasi di poin 2, kawasan cagar alam geologi sebagai dimaksud pada ayat 1 yang di atas ya. Huruf A meliputi. Nah, berarti kawasan cagar alam geologi itu termasuk adalah A. Kawasan geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon. Baru menyebutkan itu. Gua ini. Jadi yang itu kawasan itu tidak boleh ditambang. Yang jadi persoalan itu tidak pernah ada batasnya di mana. Apakah di halamannya Mang Dede bisa ada atau mendekati bisa 2 meter, 3 meter, bahkan sampai puluhan meter. Kan tidak jelas, tapi hanya menyebutkan KCAG-nya itu adalah ya hanya menyebutkan kawasan geologi Pasir Pawon, jadi satu pasir. Kan batasnya tidak tahu ya. Nah, ini 2016 ini hanya menyebutkan Pasir Pawon dan Gua Pawon. Selesai di situ. Berarti kan yang namanya Pasir Pawon yang bagian atasnya boleh ditambang, Gunung Masigit boleh ditambang. Menurut 2016. Tapi sorry Kang Deni, ini di peta pola ruangnya ada Gunung Hawu, Pabeasan, KCAG juga. Ya. Nah, nanti saya buka lagi. Kalma. Jiji. Nanti saya bawa ke petanya ya. Di pasalnya ada di pasalnya nggak ada di petanya ada. Ya. Nah, dalam hurufnya ada. Oke, sekarang kita bandingkan dengan 2024. Ini saya nggak tahu ini sudah publish belum. Kalau tadi dikatakan ya KCAG-nya itu adalah kawasan perlindungan setempat lainnya sebagai dimaksud ayat 2. Kawasan cagar alam geologi itu Pasir Pawon di Kecamatan Cipatan, lebih detail lagi ya. Ini menunjuk pada kecamatan, dan kawasan keunikan bentang alam kawasan Gunung Hawu Pabeasan di Kecamatan Cipatan. Jadi ada 2. Satu Pasir Pawon, satu lagi adalah kawasan Gunung Hawu Pabeasan. Ya. Jadi kalau saya tunjukkan tadi gambar tadi teman-teman semuanya, nah ini mah berarti kita sudah di-prank nih. Sudah di-prank. Ini kalau itu sudah mengatakan demikian, ini yang kita lihat di Pabeasan sudah hilang, itu sudah habis. Ya, artinya bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh aturan tadi. Jadi karena ini masih menggunakan 2016. Jadi kalau sudah masuk di 2024, otomatis sudah harus selesai penambangannya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, kembali lagi. Sekarang akan saya masuk ke petanya ya. Nah, kalau tadi itu adalah sebentar, bukan ini. Kalau tadi itu sebutnya adalah KCAG. Ya, kawasan cagar alam geologi. Nah, di KCAG itu nanti ada turunannya, namanya lah KBAK. KBAK itu adalah kawasan bentang alam kars. Barangnya sama, perlindungan sama. Kalau KCAG itu sifatnya umum, lebih luas. Kalau KBAK lebih spesifik tentang karsnya. Yuk kita lihat lagi. Ya, ini saya punya dokumen. Barangkali teman-teman saya share ke teman-teman semuanya. Ini ada dokumen. Ini di 2000
2006, oh maaf, 2000 berapa itu? 2014 ya. Jadi ini ada penetapan, kemudian penetapan 2018 ya. Jadi ada, nah ini kita lihat petanya ya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah peta usulan penetapan kawasan bentang alam khas Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ini usulannya, ya. Meliputi seluruh hampir sebagian besar kawasan kars, ya, mulai dari Karangawu ada nggak di sini? Ada ya Karangawu, Pasir Pohon segala macam. Ini Karangawu. Berarti ini setelah PNSD Ini lama, yang lama 2018. 18. Ya. SDM mah 2017. Ini 18. Jadi ini Setelah. Jadi ini adalah usulan, ya. Ini kan usulan. Usulannya 2018 kan? Oke, kalem. Oke. Kalau mah, ini ada menarik ya, kita saksikan bersama-sama ya teman-teman semuanya ya. Ini adalah usulan. Nih judulnya adalah Executive Summary Usulan Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars ya Citatah 2018. Oke ya. Berarti hampir semua masuk dalam KBAK. Oke ya. Apa yang terjadi ketika sidasahkan berubah? Hanya ini. Sakit. Ya, ini yang disahkan dalam penetapan kawasan bentang alam kars ya 2018 nomor 1830 K/40 /MEM 2018. Nah, jadi sakit. Nah, KPAK-nya jadi menyusut. Ya. Ini keputusan menteri seperti ini. Artinya apa? Artinya sudah menyusut. Tadinya diusulkan seperti ini karena banyak kepentingan di dalamnya. Kemudian terjadi kemudian disahkan itu adalah seperti ini. Ya. Nah, posisinya di mana teman-teman ini? Coba saya akan lihat ke Google Zoom ya. Nih. Nah ini kan teman-teman semuanya delineasi KPAK. Jadi sudah masuk ke Cipatat, sebagian itu gunung buahnya. Gunung buah. Jadi kalau teman-teman semuanya, saya nanti ada Sangyang Lawang, kemudian Pasir Buah, itu ke arah mana, ke arah baratnya itu adalah sudah masuk dalam kawasan atau delinasinya KPAK. Itu nggak boleh tambah. Karena batasnya jelas di sini. Nah, ini adalah keputusan 2018. Seperti ini. Jadi kalau di overlay, di peta seperti ini. Delinasinya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada KPAK, ada KCAG. Oke ya, dua benda yang sama. Tapi urusannya sama juga adalah dilindungi oleh hukum. Kan? Kemudian di sini disebutkan juga, nanti saya share ke teman-teman semuanya. Ya, ini dokumen ini saya share juga ke teman-teman semuanya, bisa belajar bersama-sama. Oke ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nih, ini yang terjadi. Ini ada dokumen 2024 ya RT/RW yang mengatakan ketentuan khusus rencana pola ruang pasal 89. Ya, di sini ada F ya, saya tandai warna merah ya, ada ketentuan khusus kawasan. Jadi mulai diatur. Jadi RT/RW itu adalah sebagai kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur kewilayahannya. Ya, dari mana datangnya? Data yang tadi dua tadi, satu dari KCAG, satu lagi dari KPAK. Perintahnya jelas. Perintahnya dari mana? Perintahnya adalah dari sini. Ya, yang menyatakan itu siapa yang memerintahkan? Undang-undang. PP Bang Den lebih tinggi lagi. Mananya? Mana PPT? Nah, ya. Nah, ini nih. Nah, ini ada peraturan menteri ESDM nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman penetapan kawasan cagar alam geologi. Kawasan cagar alam geologi telah ditetapkan oleh Menteri sebagai maksud terus dan seterusnya. Nah, di pasal 11 kawasan cagar alam geologi yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 10 harus dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Jelas ya? Jadi kalau misalnya tidak ada, maka itu berarti pelanggaran undang-undang. Ya, artinya KCAG tadi saya sebutkan tadi itu seharusnya masuk dalam dokumen. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita cek dokumennya, ada nggak di dokumennya? Ini saya ada lampiran petanya. Nah ini ya. Ini ada lampiran petanya. Rupanya ini berubah. Ya, KCAG tidak ada, KPAK tidak ada. Ya,
ini hanya menyebutkan ada kawasan, ya ini kawasan-kawasan ya. Ada kawasan lokasi cagar budaya, ini yang warna merah ini, yaitu warna merah itu adalah Pasir Pau. Artinya tempatnya Mang Dede mah sudah almarhum lah, sudah habis. Statusnya saja. Tidak ada. Perlindungan setempat. Tidak Kayak disebutkan. PS dah. Hah? PS, perlindungan setempat. Ya, perlindungan setempat. Tapi yang perlindungan setempatnya kan tafsirnya macam-macam. Ya. Kawasan perlindungan setempat, kemudian, nah ini tidak jadi artinya tidak dinyatakan sejelas ini adalah wilayah KCAG, ini adalah wilayah KPAK. KPAK pun juga tidak ada di sini, hilang. KPAK berarti turunan KCAG berarti. Ya, di atasnya adalah KCAG selang seluruhan. Iya nya. Ya? Sebenarnya iya nya. Iya. Nah, iya tah. Iya. Hilang. Nah, yang hijau ini ya. Penegu kan. Nah, ini yang hijau ini. Pasir Pau ini hilang. Seharusnya ada deliminasi yang menyatakan itu adalah KPAK. Tetapi di RT RW yang 2024 tidak ada. Kan ya. Jadi hilang. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah itu tidak mencakupan kembali hasil keputusan parlemen tadi ya. Itu permen ya. Aneh kan? Keputusan tadi kemudian melawan atau bertentangan dengan keputusannya levelnya di kementerian. Gitu teman-teman semuanya. Jadi ini jelas ya, ini sebagai bukti bahwa KPAK tidak dicantumkan, KCAG pun tidak jelas di sini gimana dimaksudkan. Karena saya juga melihat sampai sekarang pun juga saya tidak pernah tahu kira-kira batasnya ya deliminasi itu di mana saja yang namanya KCAG. Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini untuk menjawab clear bahwa mengatakan bahwa yang namanya KCAG dan KPAK tidak dicantumkan dalam RT/RW 2024. Nah, Pakai hore tuh. ulah orang sedih. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya menyatakan bahwa ini tidak dimasukkan dalam dokumen. Ini saya menggunakan dokumen yang ada di dalam lampiran. Ya teman-teman semuanya. Oke. Nah ini berarti berita buruk. Ya artinya apa? Yang tadinya dilingkari oleh pemerintah nasional, karena itu menjadi aset nasional, kan? KPAK itu menjadi aset nasional milik Indonesia. Sekarang hilang. Ya, oleh pemerintah daerah dihilangkan. Berarti ada maksud. Tujuannya adalah pasti untuk kebutuhan keamanan. Gitu ya teman-teman. Ini ya jelas ini ya sudah jelas sekali. Oke. Nah saya akan geser teman-teman semuanya. Kalau kita pesimis terus kan tidak melakukan apa-apa. Saya akan geser ke teman-teman semuanya. Jadi apa yang dilakukan saya dan Mang Deden, saya juga berkolaborasi dengan Mang Deden dengan MP2KC dan PGWI. PGWI itu Asosiasi Pengelola Wisata Indonesia. Beberapa kali berkolaborasi dengan Mang Deden melalui forum pemuda peduli kas data ya, MP2KC dan teman-teman yang lainnya. Program peduli kas data yang hilang. Ya. Dan Mang Deden jadi menggairahkan kira-kira kita harus bagaimana kan gitu ya. Kalau demo segala macam mungkin sudah lewat, tapi kita harus berbuat lah seperti itu. Nah, banyak kan mesti dimanfaatkan, artinya sama-sama. Kalau satu dari satu sisi adalah kegiatan penambangan, ya kalau penambangan hilang. Yang pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan penambangan, eksplorasi. Bendanya hilang, barangnya hilang. Oke, nah kita dalam AGDM bagaimana ini gali lagi menjadi sebuah pemanfaatan sumber daya alam, tetapi berkelanjutan. Barangnya masih ada, tetapi masih bisa dilihat. Ada satu konsep namanya adalah geowisata. Nah, baik teman-teman semuanya. Jadi ini sedikit revisi lagi. Ini tentang alam saat ini yang terjadi saat ini di 2023 saya ambil pakai drone. Ya, ini kalau kita lihat sebagian sudah hilang. Ya, ini sebentar lagi akan hilang tuh. Ya. Ya. Nah ini sebenarnya punya, jadi dalam aturan KPK itu sendiri juga banyak aturan ya, di antara ada variabel bagaimana tempat ini tetap menjadi apa menjadi KPK. Tapi tidak akan saya bahas itu, tapi akan saya bahas dari sisi pemanfaatannya. Nah sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam kegiatannya namanya geowisata. Saya masuk sini ya teman-teman semuanya. Nah jadi kalau kita main aturan, kita akan masuk ke sini, barangkali teman-teman semuanya ya nih. Jadi juga penting ya sebagai dasar untuk penetapan RT/RW. Ya kalau kita lihat ada kawasan cagar geologi KCAG tadi, ada kan? Saya tunjukkan tadi. Nah dalam bentuk teks sudah ada. Kemudian pengadaan wakil juga juga sudah ada. Nah ini sebagai
Rincian ini sebagai analisis geologi lingkungan itu sesuai dengan poin 4 pada lampiran yang tadi sudah sebutkan di atas. Rincian analisis dalam penyusunan rencana detail tata ruang RDTR-nya, analisis ini dilakukan untuk mengintegrasi potensi dan pengembangan berdasarkan aspek geologi lingkungannya, termasuk analisis geologi lingkungan, dan kemudian menjadi rekomendasi untuk bagian wilayah perencanaan wilayah. Jadi ini sebagai KCAG sebagai dasar dan KPAG sebagai dasar untuk penyusunan RDTR. Gitu ya. Ini sudah dinyatakan oleh hukum seperti ini ya. Nah, kemudian kawasan rawan bencana seperti itu ditentukan, kawasan lindung geologi ditentukan, kawasan cagar alam geologi ditentukan, kawasan perlindungan air tanah pun juga ditentukan. Tadi sudah katakan dan istilah mata air sudah hilang saat ini. Kemudian termasuk kawasan peruntukan pertambangan. Nah, kita bicara tentang konservasi. Kalau barangnya tidak ditambang, ada nilai ekonominya nggak buat masyarakat? Ada di sini yaitu konservasi geologi, pemanfaatan melalui kegiatan geowisata. Jadi wisata itu kan kita melakukan kegiatan itu bukan menggali atau menambang, tetapi kita manfaatkan, membuat narasi, menyampaikan sebuah bentuk informasi dalam proses kegiatan wisata yang sifatnya berkelanjutan. Kata kunci berkelanjutan itu adalah satu, konservasi berjalan, edukasi masyarakat juga berjalan, dan terakhir adalah keekonomian lokal pun tetap akan tumbuh. Nah, tiga hal itu menandakan bahwa ini adalah wisata berkelanjutan. Kalau tidak ada tiga-tiganya bukan wisata berkelanjutan. Satu, barangnya masih dikonservasi, masih ada, dijaga, dikonservasi ya. Tidak ada apa-apa ini, tidak ditambang segala macam. Keduanya adalah pemanfaatan tadi ya, pemanfaatan lokal. Asal lokal yang mesti bergerak, bisa tumbuh ekonominya melalui pariwisata, buka warung, penyedia jasa pemandu, pengelolaan dan segala macam. Dan terakhir itu adalah edukasi. Jadi untuk memberikan penguatan konservasi melalui kegiatan edukasi ya sudah sering banyak kabar oleh teman-teman FK12. Itu ya teman-teman semuanya ya. Nah artinya apa? Nah ini pengembangan wisata yang adalah ikhtiar penyelamatan karsit tata kelola seperti itu. Ini saya ambil dari tulisannya Joko Supriantoro ini tahun 2020 mengatakan bahwa ini sebenarnya ada satu cara, satu jalan bagaimana kita tidak berusaha menggali atau menambang, tapi melalui kegiatan geowisata. Nah geowisata kan secara tidak langsung tentu sudah melakukan itu. Contohnya Kang Yoga sudah melakukan paket-paket geologi, panjat, itu kan kegiatan-kegiatan geowisata sebenarnya. Nilai ekonomi masyarakatnya berjalan tanpa harus menambah. Kalau itu hilang, pakai manjat di mana? Yang listrik atau di yang BTS? Manjatnya gitu ya. Jadi benarnya masih ada kalau lagi seperti itu. Kami ini Siap. kayaknya dijeda dulu. Dijeda ada. Baik, kita break dulu. Karena masih ada satu bicara lagi. Siap. Habis itu sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, kita break dulu ya. Ya, break dulu. Ada subuh ya? Setengah rasa subuh deh. Kopi mengenai kopi? Kopi dong. Beres ada nggak dia? Di pausulanya. Atas sih. Tapi orang mulai. Kami tadi saya tingginya. Oh, tapi saya tingginya. Oh, sobat. Tinggi. Dua slide banyak, dua slide ya. Siap. Dua slide sedap. Oh, si pas saya. Orang kami tadi. Mana? Oke, baik teman-teman semuanya, izin ya. Ini ada dua slide lah. Muncul kan? Kalau kendak Ferrari kereta. Munculnya. Nanti saya muncul tadi, pas muncul ya. Di Zoom udah muncul? Udah ya. Oke, teman-teman semuanya, izin ya, saya teruskan lagi ya. Nah, kalau tadi saya sudah menunjukkan di dokumen RT/RW 2024 itu tidak secara eksplisit ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ya. Yang tersuratnya dalam peta sebaran kars yang ada di lampiran itu tidak menyertakan KCAG dan tidak menyertakan KBAK. Sedangkan KBAK 2018 itu clear, jelas sekali batasnya. Nah, kemudian di RT/RW tidak ada dihilangkan. Kemudian menjadi area hijau, artinya sudah pemanfaatan. Ya, begitu ya teman-teman semuanya.
Nah, kemudian geser lagi, barangkali teman-teman semuanya, kalau kita geser ke pemaparan berikutnya adalah kegiatan pariwisatanya atau geoturismnya. Nah, di layar ini muncul, ini adalah peta-peta sebaran, ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman semuanya dalam bentuk kajian pariwisata ataupun kajian kebutuhan wisata. Jadi sebenarnya banyak potensinya lah. Jadi kalau tambang berjalan kemudian kita ingin menghentikan tambang tidak mungkin lah. Gitu ya. Kita ikhtiar lah dengan cara lain. Ya. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar dengan cara lain seperti ini, tentunya teman-teman membuat sebuah expose atau membuat sebuah berita atau membuat branding atau bahkan membuat sebuah wacana dan narasi bahwa Raja Mandala Citatah ini bisa dimanfaatkan menjadi kegiatan pariwisata. Dan kemudian tugas teman-teman semuanya di sini adalah meng-create atau membuat paket-paket geowisata. Saya tunjukkan ya, ini beberapa lokasi-lokasi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan geowisata. Ini sudah banyak ya disebarkan. Nanti saya share ke teman-teman semuanya. Jadi kalau lihat dari peta ini, teman-teman semuanya, dari peta ini bisa saya tunjukkan. Ini ada dua ini ya, dua segmen, ya, dua segmen. Segmen pertama itu di Citatah ya. Bentar. Dan di Citatah yang sebelah kiri ada petanya, kemudian segmen berikutnya di Saguling. Jadi ini adalah lokasi-lokasi yang sudah ditentukan titik-titiknya. Jadi barangkali kalau misalnya diturunkan, ini bisa menjadi didorong sebagai heritage atau warisan geologi. Ya, tapi itu proses panjang. Tapi teman-teman bisa mengaktifkan dulu terlebih dahulu kalau kegiatan wisata. Dan kemudian ini bisa dikawin-kawinkan, artinya bisa dibikin antara poin 1, 2, 3 dan seterusnya menjadi satu paket geowisata. Entah itu setengah hari atau 1 hari. Saguling sudah mulai berjalan sekarang. Saguling kan sudah banyak operatornya ya. Ada di Sangiang Gelet, ada Sangiang Koek, Sangiang Genit, yang itu sudah ada berjalan. Artinya sudah mulai, artinya sudah menghasilkan nilai ekonomi buat masyarakat. Kemudian juga sama yang ada di Jakarta, Kang Yoga dan teman-teman juga sudah mulai jualan juga ya. Jadi, tapi kan belum masif lah. Nah, ini tinggal memberikan narasinya. Nah, selama ini hanya aktivitas fisiknya. Jadi saat ini kan bisa aja dibikinkan. Contohnya, ini adalah jenis-jenis batuan yang bisa kita temui kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi atau kegiatan wisata di Citatah. Jadi ada dua jenis batuan, satu batuan sedimen, yang keduanya batuan vulkanik atau batu gunung. Ya, jadi kalau dulu ya tadi sudah tertutup bahwa yang namanya perbukitan karst Citatah itu adalah sebagai batas genang laut. Pantainya di situ semua. Buktinya apa? Ini ketemu dengan koral, ketemu dengan kerang, fosil-fosil dan segala macam. Kemudian sering waktu ketika dia terendam, ya kemudian terjadi proses stratifikasi. Akhirnya terbentuklah gua-gua. Yang gua yang paling terawetkan saat ini dan kemudian paling baik untuk diteliti yaitu Gua Pawon. Nah, Gua Pawon juga ketemu dengan individu ya dari mulai kedalaman 3 meter sampai 13 meter, jaraknya sampai 6.000 tahun ya. Dari mulai 5.000 sampai 13.000, yaitu manusia yang sudah dihitung segitu. Artinya menandakan bahwa daerah Pawon itu termasuk penting sekali, makanya itu menjadi sebuah kawasan cagar budaya yang jadi jalan-jalan. Nah, begitu juga di beberapa tempat ya teman-teman semuanya juga, teman-teman bisa melihat ada beberapa hal yang menarik ya, sebenarnya bisa digali-gali lagi. Contoh berikutnya, kalau misalnya saya perhatikan di sini, ya. Nah ini juga menarik ya buat teman-teman semuanya. Barangkali kalau bisa bikin paket tentang wisata naik manjat atau apapun, itu sebenarnya kita sering ketemu dengan ini ya, dengan kerang-kerang seperti ini nih. Ya. Nah, kerang-kerang itu memiliki kedudukan. Jadi ada ukuran stone, ada ukuran besar, ukuran kecil. Itu menentukan sebaran pada saat pengendapan. Ya, jadi artinya batu gamping ada batuan sedimen atau batuan di endapan. Apakah jadi bagian dangkal di lautan dangkal atau di lautan dalam dan bahkan di Islam. Itu lebih dari sekitar 1.000 meter. Nah, inilah barang-barangnya seperti itu. Nah, kemudian sering waktu terjadi namanya kastifikasi. Nah, kemudian terjadi ceruk-ceruk dan ceruk ini dimanfaatkan manusia purba sebagai tempat tinggal. Artinya di Citatah memiliki potensi bukan hanya tentang dinamika bumi, termasuk budaya yang muncul di situ. Itu kalau kita semuanya. Nah, ini adalah slide saya terakhir teman-teman semuanya. Jadi bayangkan bahwa dulu ya yang namanya
Citata seperti ini teman-teman ya. Nih, ya, ada barrier island, ada pantai-pantai, ada pantai, ada abisal, ada apa, ada jurang yang sangat dalam sekali, dan kemudian bagian depannya itu adalah karang, ya, yang bagian depan itu karang, di belakang itu adalah daratan yang muncul. Jadi ini data-data pertama yang muncul sekitar 30 sampai 25 sampai 15 juta tahun yang lalu umur batuannya ketentuan. Nah ini batuan seperti ini dulu ketika dia masih tergenang oleh laut. Nah ini bisa diceritakan, dan kemudian para ahli geologi sudah membuat peta. Yang warna merah ini adalah batuan gamping, kemudian warna hijau itu adalah batuan sedimen plastik atau batuan yang didamkan ulang. Jadi ketika dia sudah muncul di permukaan bumi, permukaan laut ya, kemudian tenggelam lagi, kemudian diisi lagi oleh batuan-batuan sedimen. Dan kemudian terangkat lagi, gunung api banyak meletus, kemudian materialnya menutupi sebagian besar perbukitan kars Citata. Jadi barangkali kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke sekitar mana Cikalongwetan itu kan ada satu bukit yang dipapas, itu berlapis-lapis. Itu bukti dari kegiatan letusan Gunung Sunda dan Gunung Tangkuban Barat. Jadi kalau kita kembali lagi sedikit ke arah mana ke barat itu ada tempat galian lagi itu berlapis-lapis. Jadi itu menandakan bahwa itu ada gunung api yang datang setelah ini selesai penangkapan. Jadi lebih baru lagi, lebih muda lagi, antara 1,5 sampai 10.000 tahun yang lalu. Gunungnya mana? Gunung Sunda dan Gunung Tangkuban Barat. Banyak sebenarnya. Nah ini saya mengatakan ini pada teman-teman semuanya untuk memahami bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali melalui kegiatan geowisata. Jadi kesimpulannya saya sudah menunjukkan dua semuanya tadi tentang penetapan RTRW ya. Ternyata KCAG dan KWAK tidak dicantumkan, jelas di situ di dalamnya. Kemudian keduanya ada usaha kita nih untuk bisa mengelaborasi atau kita bisa menggali ulang atau berikhtiar ya. Kita berlomba sebenarnya, berlomba dengan cara yang berbeda, yaitu dengan pemanfaatan sumber alam tanpa merusak atau tanpa menggali, yaitu menggunakan kegiatan geowisata berkelanjutan. Begitu barangkali teman-teman semuanya yang saya sampaikan dan dua hal, jadi barangkali tidak bisa didetailkan lagi. Insya Allah akan saya juga teman-teman semuanya sebagai bahan pengetahuan ya si materi ini kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprok. Ya itu pemaparan dari Kang Denny. Dia merangkap ya sebetulnya dirinya sebagai geolog dan juga sebagai pegiat geowisata. Jadi ini undangannya geowisata tapi jadi double ya, geonya jadi double. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami melalui lebih jelas lagi melalui tulisan beliau yang sudah dipaparkan di proyektor. Nah, ada satu pembicara lagi dari Cipta Harja, Desa Cipta Harja. Ini Bang. Dipanggil dulu ini Kang Fitrato. Maka Kang Fitrot, Kang Amin, saya biasa manggilnya Kang Amin. Fitrato Amin namanya. Beliau ini sharing pengalaman advokasi petani di Desa Cipta Harja. Jadi kalau kita ngomongin kawasan Kars Citata itu kan ada Desa Padalarang sebenarnya ya ke arah barat. Desa Padalarang, Ciburuy itu Nampingan, terus kemudian Gunung Sigit dan Citata. Nah di sebelah Desa Citata itu ada Desa Cipta Harja. Ini bisa dipastikan, sangat bisa dipastikan mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai petani, teman-teman. Nah, Kang Amin ini, beliau ini aktif dalam hal pendampingan petani di Desa Cipta Harja. Apa saja kita akan dengerin apa saja hambatan-hambatan dia dan para petani di sana sebelum Perda RT/RW ini disahkan, dan kira-kira nanti setelah Perda RT/RW yang menghilangkan kawasan konservasi ini dijalankan, bakalan seperti apa? Kita bakalan dengerin cerita dari Kang Amin, perkiraan nanti ke depan dan hambatan apa aja gitu saat ini, walaupun saat ini sebelum Perda RT/RW direvisi gitu, ketika masih ada
Kira-kira gini, kalau yang saya bayangkan gitu, pas Perda RW ini belum direvisi aja, petani itu udah banyak masalah diakibatkan oleh industri ekstraktif, apalagi nanti di Bangladesh. Nah, kita akan dengar cerita lebih detailnya dari Kak Amin. Silakan Kak Amin. Waalaikumsalam. Jadi apa yang selama ini kami hasilkan, saya bilang kami hasil juga itu terlibat bahwa saat ini kita sudah mengalami banyak sekali perubahan berkaitan dengan kebijakan regulasi yang dibuat oleh pihak terkait yang tidak peduli terhadap masyarakat ataupun lingkungan. Nah, mungkin saya sedikit ulasannya. Nah, kebetulan saya ikut menjadi mitra UPS. Jadi untuk kegiatan sensus pertanian 2013 terus kemarin 2023 itu perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Dulu itu 2013 itu jumlah masyarakat petani di area kas yang saya data itu jumlahnya itu mencapai 15 ribuan. Sekarang tinggal 5.200-an. 60% ya, lebih berarti 60%. Iya, artinya 70% itu hilang, berubah dari profesi menjadi non pertanian. Lebih lanjut kita terus nanti terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pertambangan. Jadi tempat Di desa Citata itu, di desa Citaharja. Desa Citaharja, Citata, termasuk Cipata dan juga desa di Masih. Beralih gitu. Dan yang tadinya petani itu menjadi pekerja pabrik. Jadi sampah, bahkan ada satu desa di satu RW di Citata itu di Citata, bukan satu RW, dua RW malah ada di sebelah itu, hampir semua masyarakatnya itu berubah menjadi pekerja pabrik itu batu. Dan itu datanya ada. Artinya data itu yang kita lakukan, kita survei datang perusahaan dan mereka yang menyatakan bahwa data tahun 2013 mereka itu petani. Ketika 10 tahun kemudian kita datangi, mereka sudah bukan petani. Ya, kenapa begitu? Karena lahan mereka sudah dikuasai. Dikuasai itu ada dua hal, bisa dibeli atau juga dalam tanda kutip karena mereka tidak merasa memiliki. Akhirnya seolah-olah itu adalah lahan negara yang memang konsesinya itu diberikan kepada perusahaan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu perhatian kita. Bukan kalau saya mungkin melihat bahwa pertanian itu adalah masa depan kita sebenarnya. Dan satu malam hari nggak ada apa yang dimakan, terus kita mau makan apa kan gitu. Nah, ini seharusnya kan jadi masa depan dan memang anak-anak muda saat ini tidak kurang begitu suka terhadap. Mereka bilang pertanyaan milenial, tapi suatu dicek mereka bisa masuk. Nggak bisa masuk pakai aplikasi itu. Iya, kita mungkin dapat ilmu dari aplikasi itu. Tapi kalau masuk kita harus turun ke lapangan. Mumpuk harus tetap turun ke lapangan. Nggak bisa pakai download aplikasi, nggak bisa. Iya, karena tanaman itu bukan download bro. Kan itu butuh ketelatenan, butuh hati, dan itu adalah yang menunjang hidup kita yaitu. Tapi faktanya sekarang berubah jauh. Bahkan kalau mungkin para desanya hanya tinggal rata-rata 1.500-an petani saat ini. 4 desanya. Dari 4 desa itu. Iya. Hanya 1.500-an petani yang masih aktif. Ya. Dan itu pun bukan lahan yang milik mereka. Lahan garapan. Yang katanya menurut mereka itu adalah turun-temurun, tapi belakangan itu ternyata itu ada yang bilang tanah etno, tanah pribadi, tanah negara dan sebagainya. Karena mereka tidak memiliki bukti tertulis, akhirnya ya udahlah. Artinya kapanpun itu akan diminta dialihfungsikan konsesi itu misalkan ke perusahaan dan sebagainya, mereka nggak bisa apa.
Ada bukti? Ada. Ya, contoh di desa saya di Cipta itu setahu saya dulu itu yang ada ditampilkan ya itu ada taman buah Cipta Harja itu saya kira itu dulu kan di Purnawangi ternyata masih ada di sana juga dan itu sebenarnya juga akan dialihkan yang dulu ketika kita ke taman buah itu nggak ada itu aktivitas pertambangan sekarang jangan kan taman buah dari lapangan pun kelihatan itu dulu dari papas semua ya terus apa korelasinya dengan pertanian sangat tentunya akan sangat terkait karena pertanian itu membutuhkan air. Sekarang kita cek ada 8 mata air yang saat ini itu tinggal berapa yang aktif. Bahkan kalau dicipta aja dari 4 itu yang aktif tinggal 1. Itu pun lebih dan kecil. Ada satu sungai itu kali Ciparu kalau nggak salah saya belum pernah bikin ya, Pak Yoga ya. Ya. Nah, ya saya melakukan penelitian ya. Dulu itu kali Ciparu itu bisa untuk mengaliri 2 dusun, 8 RW. Saat ini untuk 2 RW itu berapa panennya? Karena apa? Karena di atas kali Ciparu yang kalau orang kamu itu eh, Leuweung Hideung namanya itu. Ternyata itu sudah bukan leuweung, Pak. Di sana itu sudah ada aktivitas pertambangan. Efeknya kemana? Ya nggak ada air lagi dong buat pertanian. Sementara itu yang namanya kali Ciparu itu, saya ingat banget itu tempatnya enak banget. Kalinya jernih, bersih. Saya tahun 2023 itu masih mengambil foto, itu jernih banget. Kalau nggak salah juga saya ada itu saya dokumentasinya ya. Sekarang saya cek, udah nggak lagi. Jadi sungainya itu air warna putih. Dan ini kerusakan itu sudah di depan mata. Kan gitu. Artinya kita sudah bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan. Ini saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret. Bagaimana mengadvokasi lingkungan itu bukan dalam konsep. Karena mohon maaf, bisa ini satu keteledoran dalam artian kelalaian dari pihak stakeholder untuk eh, hilangnya itu di RW atau bisa juga untuk ada mohon maaf konspirasi juga. Ya, bisa juga itu karena konspirasi yang memang by design oleh orang-orang tertentu untuk bagaimana mengamankan perusahaan mereka itu untuk tetap bisa berjalan. Dan ini kita khawatirkan artinya lingkungan akan disampingkan hanya untuk saya sebelum begitu aktif di pertanian keras ini itu tahun 2020 dari tahun 2014 sampai 2020 berarti ketika COVID saya itu di UPH di provinsi kerjaan kami itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang di antaranya juga tentang waktu itu kita pernah melakukan semacam kajian ke masyarakat di sepanjang jalan ini dari Pamujatan sampai ke Situ Sare. Itu sebenarnya mereka itu mau beralih profesi yang dari pekerja tambang, dari karyawan tambang dan sebagainya. Mereka asal apa? Asal diberikan jalan. Waktu itu kita pernah buat satu konser, mulai dari pelatihan bengkel dan sekarang mereka masih eksis itu. Terus ada Mayen waktu itu dan mereka sudah mulai berpikir tapi ketika eh, tidak dilanjutkan karena kebijakan itu kan butuh sustainability ya butuh kesinambungan, butuh kesabaran, butuh istiqomah yang luar biasa menurut saya karena kan sifat negara kita itu kan beda pemimpin beda kebijakan dan itu saya ya kan sebenarnya kalau sifatnya itu adalah kemaslahatan terutama buat lingkungan dan masyarakat replika di Sahara itu dimana kan tapi faktanya ketika kami dari kepala dinas kepala dinas provinsi dari Pak Maman waktu itu yang menjadi nakal KPK kita berubah lagi Pak. Jadi konsep untuk bagaimana masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan itu bisa kita alihkan ada usaha alternatif itu sebenarnya kepada pertambangan ya, kan kita sendiri itu nggak istiqomah. Terus yang kedua juga, mohon maaf sekali lagi,
masyarakat terutama generasi muda di area terdampak itu cenderung untuk ya, karena apa? Karena yang pertama itu mereka sudah memiliki orientasi yang berbeda kita. Ya, orientasinya apa? Mereka akan berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan materi soal yang nama paling. Nah, butuh orang-orang yang memang memiliki satu effort, satu keinginan yang kuat luar biasa untuk terus menyuarakan bagaimana kasih kata itu. Mohon maaf kalau saya berpikir bagaimana itu jadi satu Jepang gitu loh. Bahkan kalau kamu dilindungi lah seperti Ciletuh kan gitu kan. Ini yang isunya gimana nanti? Ada komentar. Itu kan ketika itu kita seperti Geopark Ciletuh itu kan mau nggak mau kan itu urusan nasional. Nah, ada yang berani ngotak-ngotak gitu. Ya sama kok. Bentuknya sama. Iya kan? Tapi kenapa kalau ini terjadi acak-acak kan gitu? Kenapa yang lainnya enggak? Nah, itulah mungkin menjadi pertanyaan. Dan juga untuk kami dari sisi pertanian juga, selain efek dari air yang berkurang karena aktivitas pertambangan, itu juga ternyata ada efek yang lain yang mungkin orang saat ini tidak begitu memikirkan. Pertambangan itu saat ini kan menggunakan peledak. Bahannya dari apa itu? Dan itu sangat meracuni alam. Itu nggak bisa dipakai untuk pertanian. Bisa dicek. Bekas ekskavasi, bekas penggalian, peledakan itu tidak ada yang namanya itu tumbuhan. Ya, robot enggak bisa dicek. Karena mereka menggunakan bahan mentah. Berbeda dengan itu ekskavasi menggunakan bulldozer. Dan itu kayak ya. Dan tidak ada yang namanya reklamasi. Padahal kan ada aturannya kan jelas. Terus ada reklamasi, apalagi ketika itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan atau banyak masyarakat. Saya belum pernah menemukan yang mungkin di luar konteks saya sebagai masyarakat petani. Tapi jelas ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan untuk kita dan masa depan anak-anak cucu kita. Terus saya mengikuti kalau iya. Ada komentar Geopaknya? Ya. Mau langsung? Langsung ya. Langsung, boleh. 5 menit ya? Ya, 5 jam. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Tadi sedikit ya Kang, tadi menyinggung tentang Geopark ya. Geopark itu sebuah konsep sebenarnya manajemen menggabungkan 3 hal. Satu, keragaman geologi, keragaman biodiversitasnya, dan terakhir adalah budayanya. Dibikin menjadi sebuah konsep perlindungan termasuk edukasi, konservasi, dan termasuk pemanfaatan laut dan geowisatanya. Nah, syukur alhamdulillah keren ya, bahwa Geopark atas tanah zaman dulu sudah dihapus. Sudah nggak ada Pak. Artinya begini, kenapa kok tidak ada seperti itu? Ini juga sesuai dengan pernyataan dari Kabid ya, Kabid Pariwisata Dinas Provinsi Jawa Barat. Itu menyatakan kemana juga bahwa yang namanya geopark ya atau taman bumi yang tadi saya sebutkan di awal itu tidak bergerak sama sekali, tidak ada. Bahkan diamankan itu sebagai kecepatan tidak cepat-cepat amatnya, semakin lambat dan semakin hilang gitu ya. Oke, itu satu ya. Nah, kemudian apa yang disikapi oleh RT RW ini saya tunjukkan ya. Nah, ternyata dalam dokumen ini hanya menyebutkan pengembangan geopark selesai di situ tanpa ada payung hukumnya di atas, tidak ada cantolannya. Tidak ada penjelasan berapa luas wilayahnya, kemudian apa saja potensinya, dan bagaimana menggerakkan itu. Tidak ada. Jadi hanya menyebutkan adalah di poin ini ya, di 12 ya, poin 12 perwujudan kawasan pariwisata meliputi, hanya menyebutkan di sini yang terakhir adalah nih pengembangan geopark. Artinya apa? Ya nanti kelihatannya RTW masih membuka, jadi masih ragu-ragu mau lanjut atau tidak. Kalau misalnya mau dihapus sekalian kan jadi pertanyaan buat masyarakat. Kalau sudah ditandatangan, ada SK-nya sudah ada percepatan atau untuk geopark di Jakarta itu kan. Tapi ternyata di saat ini tidak berjalan. Jadi kalau bagaimana RTW menyikapinya, dia hanya bisa pengembangan geopark barangkali gitu ya. Kayak nyuri ke tetangga dia gitu hadir kembali bisa jadi seperti itu. Tapi artinya apa, di RTW tidak menegaskan kembali bahwa namanya geopark itu kan digarap lagi. Nanti tidak. Itu kurang lebih kan tentang geopark.
Gitu kan? Siap. Ya, beri tepuk tangan untuk Mawar. Itu ya pemaparan dari pembicara yang expert di bidangnya masing-masing menurut saya gitu ya. Nah sekarang kalau ada saya punya waktu 10 menit lah. Ada yang mau berkomentar atau bertanya silahkan. Oh ya ada Restu, jurnalis yang melawan, mereka. Assalamualaikum sih Restu. Saya Intel, awas, saya Intel. Ya, silakan ada pertanyaan dari Bapak Restu. Oh, ini kan katak tuh. Eh, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nanti aja lah di komentar ini gadget mah nggak ada kan. Jadi gadget mah, kapil begitu. Tatap muka langsung kan, banyak kan di komentar gitu kan. Ya, komen. Perda RT revisi, naon gitu ya, kasar lah gitu kan. Gadget itu juga boleh turun lah. Gensetnya banyak BBM lah, banyak solarnya banyak genset itu. Ya udah tuh ya, ini 2 jam. Kita udah diskusi 2 jam ya. Ya, kalau closing sudah teman dari udah 3 orang ini nanti closing statement. Silakan. Tadi ngawitan. Karena belum masuk ke pembahasan karena kajian hukumnya, jadi orang RPR adalah jadi RPR itu kajian selanjutnya. Jadi kan setelah dipelajari RPR hukum ya cukup kita karena harus juga kita menggali undang-undang dan peraturan yang lain di pusat berkaitan dengan RT/RW. Contoh misalnya ada Permen ATR BPR tahun 2021 nomor 11. Kita berbicara tentang bagaimana tata cara menyusun revisi dan peninjauan kembali termasuk penetapan RT/RW dan RDTR. Kita hanya kayak itu dibaca ya, karena kita akan tahu bagaimana cara mengenal revisi ini disebut revisi kemarin itu kumaha cara nanti prosedur acarana. Nah, prosedurnya benar tuh. Apakah itu sudah dilakukan atau tidak? Nah, itu harus kita tahu sebelum masuk ke materialnya. Karena kalau caranya sudah salah, materialnya pasti salah. Kalau caranya salah itu materinya pasti acak-acakan akal tidak pada bahasa ini. Contoh misalkan revisi itu yang saya tinjau sebentar saja. Revisi itu harus dilakukan minimal dalam 5 tahap. Karena itu 20 tahun ya RT/RW ini, karena RT itu berlaku 20 tahun. Nah itu bisa revisi kalau misalkan jeda waktu nanti 4 kali 5 tahun sekali, tapi bisa dilakukan tiap tahun, namun ada kebijakan strategis nasional. Kita mau melakukan kebijakan strategis nasional, dia region jalan tol bisa di kawasan itu semua bisa ini. Kedua bisa revisi bisa dilakukan namun misalkan ada ketidaksesuaian antara Perda Jawa Barat, provinsi aja kabupaten misalkan di Jawa berarti Perda RT/RW provinsi. Nah yang itu gitu. Kalau tidak sesuai berarti Perda RT/RW kabupaten harus direvisi. Jadi kudu direvisi. Walaupun kamarnya direvisi, bisa direvisi, memungkinkan. Bisa direvisi kalau syaratnya kalau tidak sesuai antara Perda dengan Perda di atasnya. Jadi RT/RW itu nasional lah, provinsi, daerah. Itu bisa dilakukan dalam waktu cepat, misalnya kamari terus ayeuna bisa memungkinkan tidak? Bisa dilakukan, cuman ya itu prosedur nanti dulu pengajuan di KPBN sendiri ke menteri. Data jadi menteri yang nanti baca lah silakan nomor 11 nya tahun 2020 atau kalau bacakan katanya di 11 ya untuk kondisi ya karena meninjauan kembali kayaknya
rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan koordinasi perekonomian. Jadi itu aya rekomendasi. Namun ada ketidaksesuaian antara RT/RW provinsi dengan RT/RW kabupaten kota. Tapi aya oke peninjauan kembali RT dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan. Nah, sedangkan mengenai Perda eta Perda terbaru harusnya ini kan 2023. Pokoknya mah periode nu nanti ganjil pokoknya mah 5 tahun. Jadi periode nu eta 1 tahun gitu. Periode anu teh ieu kudu dikaji ada di peraturan pengalihan dina Perda. Aya. Jadi kagok gitu, itu 1 tahun itu 5 tahun 5 tahun 5 tahun gitu. Coba dicek kan di Perda terakhirnya. 5 tahunan revisi dilakukan beberapa prosedur penyusunan penetapan MPR itu kan berrevisi gitu mau di beda aja peninjauan kembali kan tadi Pak peninjauan kembali sorenya peninjauan kembali itu bisa dilakukan kalau misalnya ada pejabat substasional Ya. peninjauan kembali Ya. gitu atau peninjauan kembali kan tidak ditinjau kembali karena namun revisi itu bisa dilakukan tapi kenal deh gitu ya Pak HSD Kajian lagi. Jadi revisi itu cuma masalah bukan revisi RPR ditindaklanjuti oleh pencabutan Perda tentang provinsi kabupaten dan kota atau peraturan kepala daerah lainnya. Kita namanya RPR itu Perda Permen terus karena mungkin kawasan lindung. Jadi coba cek dulu permen tentang pengelolaan kawasan lindung Kak. Karena di Perda ayeuna saya coba dibandingkan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, karena saya bandingkan Perda RT/RW sekarang dengan tahun kemarin 2012 itu perubahannya dina sistematika lagi atau sudah diubah total. Pertama contoh kan kira gampang untuk membaca pola ruang berurang banyak tentang ruang berurang ya orang berarti urusan struktur ruang lah kan urusan transportasi bukan itu ya cuma di luar lah luar ini kita fokus di pembacaan itu ada struktur ruang ada pola ruang kita untuk dikuasai nah orang minimal pola ruang untuk dikuasai nah pola ruang itu ada 2 pola ruang tehnya maksud pola ruang teh peruntukan jadi ruang itu peruntukan apa gitu ada kawasan lindung ada kawasan budidaya nah kawasan lindung kan surut wae teh saya bandingkan di Perda 2012 jadi sebetulnya kawasan lindung itu itu ada kawasan lindung hutan kawasan lindung kawasan lindung itu ada di bawah itu ada semacam resapan airnya kawasan resapan air itu sudah tidak ada. Nu aya adalah badan air, terus kawasan lindung geologi itu tidak masuk di sistematika. Coba kan perdanya itu ini terbarunya. Nah. Ini baru ya para 3 kawasan perlindungan setempat. Masuk nanti kawasan perlindungan setempat kan. Ya. Jadi kalau dulu itu kawasan lindung itu masuk di sistematika lain di poin-poin itu. Di kelompoknya itu ya. Itu masuk poin utama gitu. Nah, sekarang jadi masuk karena kawasan perlindungan setempat. Bisa dibayangkan kawasan perlindungan setempat. Semakin kecil, semakin tidak dihargai. Nah, kedua kawasan cagar alam geologi. Kawasan keunikan bentang alam kawasan ini bahasa SD-nya. Jadi gitu. Kawasan keunikan bentang alam kawasan itu kata. Ini maksudnya apa? Gitu kan? Artinya kita memang harus tahu yang disebut dengan nanti ya kawasan lindung itu apa sesuai dengan permen di KLHK. Terus yang disebut dengan perlindungan setempat itu apa saja? Apakah betul ini masuk jadi kawasan cagar KCA gitu? Kemudian kenapa KARS tidak masuk? Padahal jelas-jelas itu sudah ada. Nah, itu PRT tanya. Jadi maksud saya
Yang lama mah ada kan? Yang lama mah ada. Nah, Kawasan Kars bagaimana maksudnya bersebar di kawasan Kecamatan Cipatat. Luas kan? luas. Kalau sekarang jadi hilang tuh, nggak ada. Jadi hilang. Kalau ini kan masih ini kan masih poin-poin utama kan? Kawasan lingkungan geologi. Itu kan Poin satu. poin utama itu kan pasar kas. Kalau ini jadi poin. Ya. Kasnya hilang. Nah itu nah saya kemarin terjebak, bukan terjebak, dijebak. Oke, bukan dijebak ya. Saya dibuka materi tanggal studi di screenshotnya. Bisa di konferensi KBB gitu, bisa orang daerah kumpul. Saya kalau ke era-era di dunia, sudah ke mana. Jadi pertanyaan mereka tidak bisa jawab. Mereka suruh mengacu karena permen ada DPR ternyata tidak ada juga. Sebutkan mas tempatnya itu tidak ada. Nah itu panggilnya PR namanya. Katalah mau anu kaitannya terus dia coba kita buka perda ini secara luas izin kawasan rawan bencana enggak. Nah itu kawasan bencana enggak ada. Jadi yang tidak masuk sistematika itu kawasan lindung biologi tidak masuk sistematika dari Granada karena kawasan lima tempat. Terus di bawahnya itu kalau di perda yang lama itu ada kawasan rawan bencana masuk di situ sekarang nggak ada. Itu dari sistematikanya sudah nggak ada. Jadi mau dibahas bagaimana itu, Pak? Karena di sistematika lagi misalkan yang apa ketentuan ataupun pembahasan tentang RT bisa komunikasi gitu kan dan warga Parboya di Sarua gitu kan ya minimal kan kita minta saran dan petunjuknya kan nggak salah bukan adalah substansi. Jadi kalau misalkan kemarin Ali ada terakhir ngomong ini sudah sesuai dengan peraturan menteri sosial dan kajian sebagainya, dan ini sudah substansi bahasanya. Nah substansi di mana? Kepmen tentang KPA Citata juga tidak masuk. Berarti ada kepmen yang lain dicurigai tidak dijadikan landasan. Diduga, gitu kan? Nggak tahu dijelaskan kan cowok gitu kan, jadi pakai. Apalagi hal-hal yang lain. Ya. Gitulah. Closing statement. Ya pada akhirnya kajian tentang perda ini, kenapa perda itu pentingnya? Kenapa perda RTRW ini penting untuk dikaji? Sekali lagi mengingatkan bahwa ini menjadi titik tolak ukur pergerakan masyarakat. Karena jelas dua tadi, di mana kawasan budidaya, di mana kawasan lindung itu. Kalau tidak jelas itu jangan akan berpengaruh. Kedua, dipastikan bahwa perda itu memang seharusnya tidak multitafsir, kan? Yang multitafsir jelas. Sehingga ini menjadi arah acuan. Oh ya, jadi penting PR-nya. Kawasan Cipanten tadi, Pak. Kawasan Gunung apa itu Gunung Buha itu di peta itu masuknya kawasan hutan produksi. Jadi kawasan hutan produksi, sedangkan kawasan hutan produksi itu bisa direkayasa, bisa ditambang, bisa dirumahan, bukan hutan produksi. Sedangkan di situ seharusnya ada KPAK, bisa double. Jadi satu titik bisa double status. Contoh haul pembebasan. Saya menarik haul pembebasan itu status, tapi berbahaya oke katanya. Satu sisi kawasan cagar keunikan bentang alam kawasan di sebelah mana, ya kan? Satu sisi juga kars haul pembebasan. Dua pawon itu dua juga statusnya, KCAG juga kars dan budaya dan cagar budaya, bahkan bisa jadi tiga ya, dua lah. Tapi nah alur kawasan Cipanten belum di salah satu gitu kan. Hanya hutan produksi tidak dicantumkan juga di situ kars. Tiga, di perda ini saya belum cek perda yang sebelumnya apakah ada ketentuan khusus atau tidak. Yang menarik itu ketentuan khusus, coba ketentuan khusus pertambangan, ketentuan khusus kawasan lindung, kars, kars haul biasa. Ternyata di nomenklatur di situ ada pasal ketentuan khusus bahwa kars itu boleh ditambang.
asalkan ada rekomendasi dari SKIP. bidang teknis geologi. Berarti benar kene kan? Kamu kawasan lindung kene, tapi ada kebutuhan khusus. Pasti nggak Boleh otomatis ditambah. terlindung kan? Kedua, yang namanya kars itu boleh dijadikan tempat wisata asal ada kajian rekomendasi dari bidang teknik geologi. Ini rumit itu teh. Satu sisi tadi kan Hawu Biasa itu masuk ke taman wisata. Satu sisi masuk ke kars. Satu sisi masuk ke kawasan keunikan tadi, keunikan kawasan. Satu sisi di ketentuan khusus bisa jadi pariwisata kalau ada rekomendasi dari teknik bidang yang bidang teknik geologi. Dikunci lah, dikunci. Jadi semua dikunci. Jadi tong atau oke biasa di kars, kawasan lindung, gitu kan? Tapi ternyata tidak boleh sama sekali ada aktivitas. Mana kajiannya caranya? Ada kajian pariwisata. Mana liar caranya? Nah, ini pariwisata liar. Tapi satu sisi emang kan masuk taman wisatanya, nanti kan. Tapi taman wisata itu langsung ke lokasi, apakah betul nanti aktivitas itu dibenarkan atau tidak? Ada kajian kedua kaitan dengan jelas kaduana solusinya adalah ini Pak, memang gugatan ketua kalau tidak bakal diwacana Memungkinkan nggak melakukan semacam class action? Ditahan dulu diskusi itu. Nah, Kita ya PR namanya, mana gitu ya. PR lah. Ya baik, terima kasih. Diambil penting ya Pak. Nah, baik teman-teman semuanya, barangkali penutupan dari saya itu tadi ya. Jadi dikatakan bahwa dalam dokumen itu tidak ada yang namanya KPK. Sedang KPK itu sendiri sudah clear, sudah jelas 2018 sudah nyatakan. Dan itu juga saya tidak tahu apakah bisa dibatalkan atau tidak, karena itu sudah bentuknya adalah permen. Ya kenapa tidak ada masuk dalam kajian ini? Kemudian tadi betul oleh Kang Deden tadi bahwa saat ini kasus semakin sempit, semakin kecil, menjadi sebuah kewilayahan setempat, ya secara lokalitas ya, dilokalisir lah itu ceritanya. Jadi lokalisir itu artinya dibatasi dan dipersempit ruang geraknya. Dan termasuk KCAG pun juga di sini kelihatannya hanya mengusulkan tidak tegas lah kalimatnya. Jadi dalam bentuk keunikan itu juga dia multitafsir kan jadinya. Yang unik itu apanya? Apakah hanya bentuknya saja Karanghawu? Karena kan kalau Karanghawu tidak bicara dalam satu ukuran, tapi kan satu kawasan sebenarnya. Termasuk Pabeasan. Saat ini Pabeasan sudah mulai dikebut juga, gitu kan. Jadi artinya KCAG dan KBAK memang tidak jelas-jelasnya disuratkan atau dituliskan dalam dokumen ini. Dan tentunya ini harus dikaji ulang tentunya. Ini juga harus mewaspadai bahwa memang sudah ada satu upaya untuk mengkabulkan kawasan lindung tadi. Jadi seakan kawasan lindung memang dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa hukum bisa hilang, bisa multitafsir, dan itu bahkan bisa digali seluas-luas gitu kurang lebih. Jadi artinya kalau tidak melihat RW seperti ini ya, ini ada beberapa hal menjadi degradasi lah. Jadi ada beberapa penghilangan kata-kata. Termasuk kalau kita cek di 2016, RT RW 2012 itu jelas dinyatakan ada KCAG masih ada, kawasan masih ada, dan itu tentang kars. Tapi kalau saat ini tidak lagi menyatakan tentang kars, tapi itu adalah kawasan unik yang ada setempat. Itu kurang lebih kan dari saya. Amin. Ya, kalau saya mungkin pada satu kesimpulan bahwa kami itu masih berharap dari kekhawatiran. Mungkin kalau Cipta Haja itu kan berbeda dengan desa Cipatat atau kenapa berbeda? Karena ketika belum masih di Cipatat atau Cipatat itu mereka beralih ke musim, masyarakat akan berusaha itu. Sekarang dicek apakah perusahaan investasi itu nanti kita buat ini. Enggak. Ini artinya apa? Secara ekonomi tidak akan jauh keberlanjutan. Pertanian dimatikan, sementara masyarakat kita tidak bisa bekerja. Tidak ada yang lain. Tidak ada solusi. Kita kan bicara dari sisi ekonomi ya. Ketika hajat hidup orang itu ditutupi, seharusnya kan kita diberikan solusi. Ya kan? Ketika kita tidak bisa bertani karena tidak ada air, berarti kan diberikan solusi kan? Dibuatkan sumur, misalkan, oh enggak, ya udah dikasih pekerjaan, so kamu kerja di pabrik saya. Ini faktanya nggak ada. Artinya masa depan warga kami, terutama
rekaman sektor pertanian bisa dicek. Kita sumber pengairan dari mana? Itu berasal dari Karsto. Hampir semuanya dari Kars, termasuk yang di Cileat itu pun Kars juga. Iya. Artinya memang ini menjadi satu PR kita bersama yang memang, mohon maaf, jujur saya secara pribadi mungkin bisa berasumsi lain bahwa saat ini pemerintah desa kami pun belum ke arah mengupayakan membela masyarakat kami. Bahkan saya masih ingat 2023 berbicara ke media akhirnya saya dipanggil. Ya, kita bisa ketemu dulu. 2022, sorry ya. Kita dipanggil, Pak. Saya bicara ke media tentang permasalahan Sungai Cipatku yang debitnya mengecil, termasuk juga sungai yang ada di pojok di Cipta Haja itu yang di atas Danau Cinta, kita ada taman buah itu hilang, termasuk kali Cijuwu itu juga udah nggak ada debitnya sama sekali, nol gitu. Jadi kita sampaikan ke media, akhirnya datang dari provinsi ya, itu saya yang panggil sama kepala desa dicarikan. Kan jadi pertanyaan, kok sebegitunya tidak membela warga? Ya, sementara beliau masih orang Cipta Haja, seharusnya lebih sayang kepada warga, tapi ternyata tidak. Dan itu jejak kita masih ada. Nah, makanya sekarang kita tidak ada kurang lain, kita harus berupaya untuk diri kita sendiri. Siap. Gitu ya. Terima kasih. Siap, Bud. Ya, itu teman. Diskusi kita alhamdulillah terjalan. Mangga Joy, Mangga Joy, Mangga Joy, naon cenah? Mangga Joy apa tarosan Mangga Joy? Mangga Joy. Nanti lah Mangga Joy ditahan ya pertanyaannya, nanti ngobrol di dalam. Makanya main ke sini. Saya masih di jalannya, kayak sekedap di Kabuminya puntennya. Main Kayak bertajam. Ya udah, diskusi kita berjalan menarik. Nanti teman-teman nanti share ya, nanti kita publish di YouTube Perpustakaan Desa Badan. Jadi, oke siap. Terus gini, perlawanan kita juga sebenarnya kan tidak harus dengan cara pesimis ya. Jadi teman-teman mulai saat ini boleh menulis, ya. Menulis dalam bentuk blog, bukan dalam bentuk Facebook. Kalau Facebook tidak akan terdeteksi. Jadi teman-teman bikin blog, ya. Jadi kudu buka blog. Jadi kudu blog. Itu karena pentingnya. Karena kalau blog ini sebagai pengingat melalui tulisan tuh. Ya, siap. Ya, alhamdulillah ya, 2 jam lamanya kita berdiskusi dan memaparkan temuan-temuan dari Kang Dede Sugandi, Kang Dede, dari Kang Amin, temuan masalah. Ini juga bukan diskusi